Kita punya duit, kapan kita boleh beli barang-barang branded? Ada beberapa tips penting sebagai trade planner. Banyak orang-orang yang memang sudah berencana untuk melakukan belinya gila banget ya, jamnya sampai mahal banget, 1M, 2M, 3M, beli tasnya sampai 300 juta. Itu fake. Jadi jangan sampai Anda nge-fake di setiap bidang. Trade Planner, selamat datang di episode terbaru. Kita sering kali bertanya gini, pertanyaan penting banget. Kita punya duit, kapan kita boleh spend untuk senang-senang? Kapan kita boleh beli barang-barang branded? Nah, bingung kan? Kalau kita nggak beli, pingin. Kalau kita beli, katanya boros. Padahal ada orang bilang hemat mangkal kaya. Hari ini saya ada formulanya, mumpung saya lagi ada di Orlando Factory Outlet, di mana Orlando Factory Outletnya terkenal banget. Banyak banget branded yang ada di sini, mulai dari Prada, Gucci, Salvatore Ferragamo, Nike, semuanya. Dan ketika lagi Black Friday kayak begini, diskonnya bisa sampai 70%. Nah, sekarang saya akan sharingkan langsung. Ada beberapa tips penting sebagai trade planner. Kita harus smart di dalam menggunakan uang yang ada. Oke, kapan boleh beli barang-barang branded? Apakah saya harus ikut-ikutan temen? Apakah saya harus ikut hedon hidupnya? Nah, ini penting sekali. Jadi begini, setidaknya ada 5 tips yang perlu dicatat. Langsung kita catat ya. Alright guys, langsung saja. Sebelum kita mulai yang pertama, coba lihat. Ini adalah Gucci dan antriannya kayak begitu ya. Ini lagi Black Friday dan Gucci antriannya luar biasa, dan ini udah 1 jam kayak begini. Artinya banyak orang-orang yang memang sudah berencana untuk melakukan buying, bener-bener mereka akan spend uangnya. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Nomor 1, pada saat Anda punya uang, yang harus dilakukan oleh trade planner itu adalah investasi. Itu nomor 1 dulu. Kenapa? Karena investasi itu akan melahirkan dana anak daripada uang Anda. Jadi uang Anda tuh beranak, bukan hanya sekedar berhenti di situ saja terus kemudian dipakai spending lalu habis. Jadi yang paling penting adalah investasi. Nah, yang kedua, ketika kita mau belanja, pastikan kita belanja yang branded misalnya ya. Hati-hati nih. Kalau kita mau branded, seringkali kita ngeliat teman-teman kita beli, waduh, belinya gila banget ya, jamnya sampai mahal banget, 1M, 2M, 3M, beli tasnya sampai 300 juta, beli Hermes, beli Chanel gitu. Sebenarnya masalah nggak? Sebenarnya nggak masalah guys. Kenapa? Karena barang-barang yang dibeli itu merupakan bentuk investasi. Saya adalah penggemar jam tangan, dan saya beli kalau jam tangan yang investment grade dan mungkin harganya sekitar ya 800 juta sampai 2M. Tujuannya apa? Pada saatnya nanti harganya terus naik, ini merupakan sebuah investasi, tetapi di dalam investasi benda-benda luxury. Nah, ini yang penting. Ini rules yang kedua. Setelah investasi, yang kedua adalah kalau beli barang branded sekaligus yang wow, bukan yang ecek-ecek. Nah, yang ketiga, pada saat kita mau spending duit untuk belanja, apakah kita harus tiap bulan belanja? Apakah harus tunggu gajian baru belanja? Nah, prinsipnya begini. Kita mengerti value daripada barang yang sudah masanya udah habis gitu, dan mereka akan ada stok yang baru. Dan ketika ada yang stok yang baru, biasanya barang-barang yang tidak habis, walaupun itu levelnya Prada misalnya, tuh ya, di sini ada Prada juga dan di diskon gede-gedean. Jadi misalnya kelasnya kayak Prada, dia ketika ada barang yang baru, harga yang barang yang lama itu diskonnya bisa sampai 50%, bisa sampai 60%. Artinya kita akan menunggu momen-momen di mana barang-barang tersebut terdiskon sampai 60%, ya kan? Nah, contoh, saya beli jam Citizen. Saya suka banget jam Citizen, khususnya jam Citizen yang Blue Angel Edition ya. Jadi saya beli yang Blue Angel, itu jam yang khusus untuk fighter pilot. Nah, jam itu di Indonesia dijual harga 9 jutaan. Saya tadi beli harganya cuma 4 juta. Kenapa? Karena diskon 65%, dan itu adalah akibat Black Friday.
Jadi, apabila Anda membeli barang-barang yang non-investment grade, carilah momen kayak Black Friday. Setiap tahun sekali, Anda benar-benar nabung sampai setahun, Anda pergi tuh ke Amerika, atau Anda order dari Amazon atau dari manapun, borong aja habis itu. Karena diskonnya gede, dan Anda tidak akan pernah salah membeli barang-barang ketika momen diskon Idul Fitri, biasanya diskon 50%, hajar. Makanya saya selalu menerapkan, sebanyak apapun uang saya mampu beli tiap bulan, mau beli mobil tiap bulan, mau beli jam Rolex tiap bulan, tapi nggak bisa, harus ada asset allocation dan money management ya. Jadi setiap tahun paling nggak ada 2 kali Anda itu belanja yang diskonnya di atas 30%. Silakan hunting. Oke? Jadi itu tips yang nomor 3. Yang nomor 4, oke? Ketika kita melihat barang-barang bekas, branded yang bekas, yang dimiliki oleh kolektor, yang harganya 50% di bawah harga baru, itu boleh disikat. Karena apa? Anda bisa jual lagi. Ya, itu tips nomor 4. Dan yang nomor 5, jangan lupa, jangan over, jangan membeli semua itu hanya untuk pamer di Instagram. Kenapa? Karena kuncinya tetap investment. Dan walaupun demikian, tetap kita akan beli barang-barang investment grade dan seterusnya untuk kebutuhan kita. Apakah mungkin kalau memang ada artis atau selebgram dan memang perlu untuk terlihat keren, ya sudah, mau nggak mau carilah barang yang paling optimal. Tetapi jangan ngaku-ngaku. Misalnya mobil bukan punya dia, tapi hanya numpang foto. Pesawat bukan punya dia, numpang foto supaya kelihatan keren. Itu fake. Jadi jangan sampai Anda nge-fake di setiap bidang. Hiduplah sederhana dan be smart. Pada saat Anda mau belanja, cari diskon gede, jangan malu, beli sesuai kemampuan, dan jangan ngutang-ngutang hanya untuk kelihatan keren di sosial media. Oke, guys, salah satu contohnya, ini ada satu tas Tumi Alpha, keren, dan pas Black Friday diskonnya gede banget. So, ambil nggak nih? Ambil. Nah, ini salah satu contohnya. Hari ini kita akan beli tas ini buat terbang, berguna buat saya terbang, brandingnya juga keren, harga murah dan kepake. Oke, guys. Nah, Threadpreneur, ini saya mampir di Zegnya. Ya, Zegnya ini salah satu brand favorit dan kita manfaatkan Thanksgiving Black Friday. Di Jakarta barang-barangnya kan ada mahal banget, 80-an juta. Jadi akhirnya saya milih ini. Ini sekitar $3.500 ya. Dan dari harga aslinya sekitar 6 ribuan, kalau di Jakarta udah 80-an juta. Itu salah satunya. Kita udah hajar Tumi, sekarang kita hajar Zegnya. Kenapa? Karena sekali lagi Black Friday. Alright guys, so inilah jajan kita hari ini. Be smart, spend wise, dan pastinya dapat benefit yang luar biasa ketika diskon besar-besaran. Sampai ketemu lagi di Threadpreneur episode berikutnya. Thank you.